Bung Refli. Oke, kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politik. Begini jadinya bila Nasdem salah berkawan, salah berteman, saudara. Mungkin sekarang mereka sedang menyesali pertemanannya dengan kelompok-kelompok yang merasa setiap apa yang mereka lakukan harus juga mereka lakukan. Seolah dirinya adalah menerima mandat kebenaran dan orang lain menerima mandat kesalahan. Seolah-olah kayak gitu. Pikirannya adalah perwakilan kebenaran dan orang lain punya pikirannya salah semua. Itu kelompok-kelompok yang kemarin berteman dengan Nasdem. Dan sekarang Nasdem habis diamuk oleh Refli Harun tuh. Salah berkawan Anda. Kita akan dengarkan nih, kita akan lihat keributannya. Sesama yang kalah jangan saling mendahului. Kalau kita bicara tentang fatsun politiknya ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya. Kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya, ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan ya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan, Mei, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya. 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ini ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya. Ya tetap berbekas. Begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya. Bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10. Menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke. Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Kepada paslon. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya gini. Pak, jadi enggak, Bung Refli. Kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak?
Apakah itu tidak melemahkan Betul perjuangan? itu disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin Mahkamah mengakui itu Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan di daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Cukup. Kita tahu Ini itu. hal yang buruk sekali. Untuk supaya Dan konsumsi hari-hari podcast terakhir ini dan segala Anda macam. bisa lihat Tidak bisa siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Ya, Cukup. siapa yang Mungkin. pragmatis atau tidak. Siapa yang Sudah. pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang benar Sudah, untuk mendapat kita kan paham itu. itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak Ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan Pak, ngomong Barus, yang lain. Saya ngomong yang lain. Saya- Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, empat. Gini, ada satu hal yang penting, Bang Garni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy. Yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Satu kali lagi, enak kan berkawan dengan geng-geng Refli Harun? Kayak gitu nasib Anda Pak Nasdem. Pak Nasdem lagi, Pak Barus. Aktingnya kebangetan tuh Pak Surya soalnya di awal. Jadi satu kali lagi akting Pak Surya pas di awal-awal masa kampanye itu kebangetan. Soalnya sangat serius. Dan itu ya. Soalnya benar-benar sudah sangat melawan. Dan itu sehingga dihayati oleh para pendukung Anies, dijadikan energi dan lain sebagainya untuk sama-sama teriak perubahan. Surya Paloh dilawan. Itu jadi wajar Refli Harun dan kawan-kawan lalu ngamuk sekarang kepada Surya Paloh, kepada Nasdem khususnya. Kan enak betul loh. Di pertengahan dulu itu kan Surya Paloh ramai diperbincangkan bertemu dengan Pak Jokowi, datang ke istana. Orang itu sudah banyak yang mentafsirkan, pendukung Anies itu masih ngomong, masih ngotot. Enggak, Surya Paloh masih bersama kita, itu bagian daripada strategi Surya Paloh. Dan itu kalian itu terlalu menghayati akting Pak Surya Paloh. Jelas-jelas beliau adalah politisi. Nah, di dalam pemilu, pertengkaran, pilpres, seorang politisi memang mesti jago berakting. Ya. Jadi yang sangat menghayati, mengideologisasi perubahan, ya, kemarin dari koalisi perubahan itu hanya Anies Baswedan, tidak Nasdem, tidak PKB, dengan PKS lah mungkin Anies itu yang sangat menghayati. Nasdem saya dari awal juga nggak terlalu percaya tuh. Meskipun Surya Paloh satu kali lagi dari mimik mukanya, dari gaya bahasanya seolah sangat serius akan menghadirkan perlawanan yang begitu seolah pokoknya gila we. Tapi ya satu kali lagi dia politisi, kita harus catat itu. Di dalam situasi politik lagi, termasuk Anies loh. Politisi akut dia. Jangan terlalu menghayati, kalian yang akan terlukanya. Refli aja yang katanya ahli hukum tata negara sangat menghayati perannya di 01.
Padahal yang menjadi pengusungnya ya partai politik, Partai Nasdem, politisi yang sangat luar biasa, Pak Surya Paloh, terlalu menghayati Refli juga. Sekelas Refli menghayati banget, apalagi yang di bawah-bawah itu. Makanya sekali lagi, jangan terlalu menghayati. Politik itu urusan strategi. Selesai sampai di tenggorokan, jangan sampai dibawa ke hati nurani. Itu masalahnya. Kalian terlalu menghayati, bahaya. Ya, dalam politik itu ya tidak ada penghayatan, yang ada strategi bagi saya. Kalau ada politisi yang bicara saya menghayati, tidak, faktanya bukan menghayati, dia sedang berstrategi. Dengan mengatakan sedang menghayati itu sesungguhnya sedang berstrategi. Jadi politik itu di kepala, ya, sampai tenggorokan. Jangan masuk ke sini. Kalian yang luka. Itu yang selalu saya sampaikan dari dulu. Jangan terlalu percaya. Ente aja yang ngotot. Bila pun misal Prabowo tidak menang, misal yang menang Ganjar, saya pribadi sebagai pendukung Prabowo tidak akan terlalu menghayati sampai amuk-amukan bertang. Enggak, ngapain? Enggak. Rugi dong. Dan itu pun mestinya kemudian juga menjadi sikap masyarakat yang lain. Kalau kalian terlalu menghayati, kalian akan dimanfaatkan. Jangan mau. Begitu. Sekali kalaupun posisinya Prabowo kalah, kalau saya kan dukung Prabowo, joblos Prabowo kemarin. Kalau posisinya dia kalah, lalu dia menjadi brutal, saya tidak akan ikut brutal. Lalu kemudian mereka menyuruh untuk, misal Prabowo menyuruh untuk pendukungnya turun ke jalan, saya tidak akan mau turun ke jalan. Suruh panas-panasan demo membela, enggak mau, ngapain? Jangan terlalu menghayati, udah aja. Kalau kalah ya wis kalah. Menang ya wis menang, nggak jadi soal. Itu loh bos, ya, itu politik. Sampai tenggorokan, jangan tembus sampai hati nurani. Kalian yang akan rugi ya. Jadi pembelajaran, mudah-mudahan jadi pembelajaran Pilpres 2024 ini, supaya banyak orang yang lebih dewasa di dalam melihat politik. Melihat politik itu harus dengan memakai kacamata politik, jangan pakai kacamata keimanan, apalagi. Jangan pakai kacamata batin, tapi kacamata pikiran. Itu yang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.